Pada suatu ketika, di pelantaran Pulau Jawa, hiduplah seorang kesatria bernama Ken Arok. Saat itu, ia hendak pergi ke kerajaan Tumapel. Namun, langkahnya terhenti dikarenakan ia melihat seorang wanita cantik yang mengalihkan pandangannya sejenak. Setelah melihat gadis nan amat cantik itu, ia pun berniat untuk menikahinya. Ia pun pergi pada Dang Hyang Loh Gawe untuk memberitahukan apa yang baru saja dilihatnya dan juga meminta pendapat Loh Gawe. Gawe, aku ingin bercerita sesuatu kepadamu. Ceritalah, wahai Ken Arok. Aku melihat wanita yang cantik, kulitnya bercahaya, cantiknya tiada tara. Jadi bagaimana menurutmu, Loh Gawe? Menurutku, wanita dengan tanda seperti itu disebut Naraswari. Nah, jika menikah dengan wanita itu, maka pria tersebut akan bisa menjadi raja atau orang yang jabatannya tinggi. Setelah mendengar pendapat Loh Gawe, ia pun makin yakin untuk meminang gadis itu. Namun, gadis tersebut merupakan permaisuri dari Raja Tunggul Ametung. Untuk mendapatkan gadis yang bernama Ken Dedes itu, ia harus membunuh Tunggul Ametung. Untuk membunuh Tunggul Ametung, ia meminta bantuan Empu Gandring, salah satu penempah keris terbaik di kerajaan Tumapel, untuk membuat keris dalam kurun waktu 5 bulan. Tolong buatkan saya keris. Saya harap selesai dalam waktu 5 bulan. Kalau engkau menghendaki yang baik, bagusnya itu akan aku kerjakan dalam 1 tahun. 5 bulan tidaklah cukup, Ken Arok. Ukiran dan coraknya terserah saja. Yang penting selesai dalam waktu. Setelah 5 bulan berlalu, Ken Arok pun datang, hendak mengambil keris yang telah ditempahnya selama 5 bulan. Namun, yang ia temui malah keris tersebut belumlah jadi. Karenanya, Ken Arok pun tersulut emosi. Ini sudah 5 bulan. Waktunya aku mengambil keris itu. Sudah selesaikah keris pesanan saya itu? Duh, Ken Arok, justru kerismu itu yang sedang kupikir ini. Ini keris belum rampung. Sudah berkali-kali saya berpesan. Bahkan ini sudah 5 bulan. Terlalu sekali kau, Ki. Ken Arok, kelak engkau akan mati karena keris itu juga. Anak dan cucumu, juga 7 orang raja juga akan meninggalkanmu. Ken Arok pun membunuh Empu Gandring.
Setelah itu, ia merasa sangat menyesal karena teringat kutukan dari keris tersebut yang dilontarkan oleh Empu Gandring. Namun, ia tetap mengambil keris yang tergeletak itu dan kemudian melancarkan niat utamanya. Agar tidak dicurigai dalam melancarkan aksinya, Ken Arok memiliki siasat. Ia meminjamkan keris tersebut pada Kebo Ijo, agar saat Tunggul Ametung terbunuh, Kebo Ijolah yang disalahkan. Di mana engkau mendapatkan keris ini, Ken Arok? Aku sangat menyukainya. Keris ini, apa kau ingin meminjamnya? Ya, jika engkau bersedia, aku akan membawa keris itu kemanapun. Ken Arok pun pergi ke sudut istana yang sedikit sunyi pada waktu itu. Di sana, ia bertemu dengan Tunggul Ametung. Tunggul Ametung langsung menepuk pundak Ken Arok, seolah ia bangga akan Ken Arok yang merupakan orang kepercayaannya. Namun, yang dilakukan Ken Arok malah sebaliknya. Tunggul Ametung sudah meninggal. Siapa yang membunuhnya? Itu bukannya keris yang selalu dipakai Kebo Ijo. Berarti Kebo Ijo lah yang telah membunuh Tunggul Ametung. Aku harus memberitahu Dewan Kerajaan. Salam Dewan Kerajaan, hamba membawa berita burung. Tunggul Ametung telah dibunuh oleh Kebo Ijo. Karena keris yang biasa dipakai Kebo Ijo tergeletak di samping mayat Tunggul Ametung. Hah, ternyata engkau yang telah membunuh Raja Kebo Ijo. Setelah kematian Tunggul Ametung, Ken Arok yang merupakan orang kepercayaan kerajaan diangkat sebagai raja. Ia berhasil mempersunting Ken Dedes. Namun, sepandai-pandai tupai melompat, pasti jatuh jua. Ken Dedes pun mengetahui bahwa Ken Aroklah yang telah membunuh suaminya. Kemudian, ia memberitahu pada Anusapati, putranya dari Tunggul Ametung. Anusapati yang tersulut amarahnya pun berniat membunuh Ken Arok. Lalu, ia pergi menemui Ken Arok, yang awalnya ia ingin memukuli Ken Arok sampai tewas. Namun, saat ia mengeluarkan tangannya dari balik punggungnya, ia sudah memegang keris. Karena kutukan itu, keris tersebut pun berpindah kepada siapapun yang memiliki dendam dan niat untuk membunuh. Ketahuilah anakku, yang membunuh ayahmu adalah Apa? Berani-beraninya dia. Tenang, Ibu. Akan kubalaskan dendam kita padanya. Jangan gegabah anakku. Sabarlah wahai engkau anakku. Bagaimana keris itu bisa bersamamu? 3. Biadab kau, Ken Arok. Toh Jaya, anak dari Ken Dedes dan Ken Arok, tidak terima akan kematian ayahandanya yang dibunuh oleh Anusapati. Ia pun menjadi dendam dan ingin membunuh Anusapati. Kurang ajar. Beraninya dia membunuh ayahku. Aku harus menuntut balas terhadapnya. Hutang dibayar hutang. Nyawa Anusapati dibayar nyawa. sedang asyik menyabung ayam. Setelah menang, ia pergi untuk rehat sejenak sambil melihat pemandangan. Melihat itu, Toh Jaya,
merasa memiliki kesempatan yang baik untuk membunuh Anusapati. Ia pun berniat untuk membunuh Anusapati dengan keris yang tiba-tiba muncul di tangannya. Anusapati pun mati dibunuh oleh Tohjaya. Tohjaya lalu naik sebagai raja. Namun, kekuasaannya pun tak bertahan lama. Masalah banyak datang dikarenakan penentangan yang terjadi, baik dari keluarga maupun masyarakat. Kemudian, tahta tersebut digantikan oleh raja yang bijaksana bernama Ranggawuni